Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Udin. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat dalam meraih cita-cita. Hari ini Udin akan temani sahabat belajar kelas 5 untuk belajar pada pembelajaran 5, tema 7, subtema yang kedua. Hari ini kita akan belajar materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan Sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Peristiwa yang kedua adalah Palagan Ambarawa, terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah, yang kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Selanjutnya perlawanan fisik yang ketiga yang terjadi di Bandung adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Peristiwa perlawanan fisik yang berikutnya adalah Medan Area. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Dan peristiwa perlawanan fisik yang kelima ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sahabat belajar kelas 5, sedangkan perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Perundingan-perundingan tersebut antara lain yang pertama Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Semerhon. Berikut ini merupakan hasil dari Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, sahabat belajar kelas 5, perjuangan yang dilakukan secara diplomasi berikutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Berikut ini merupakan isi dari Perjanjian Renville. Selanjutnya perjuangan diplomasi yang ketiga adalah Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Nah, berikut ini merupakan isi dari Perjanjian Rumroyen.
Baik sahabat belajar kelas 5, dengan materi yang sudah kita pelajari tersebut, kita jadi tahu bahwa perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara, pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Selain perjuangan fisik tersebut, bangsa Indonesia juga terus berjuang melalui ruang-ruang diplomasi. Maka dari itu, sebagai pemuda penerus generasi bangsa, kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara terus belajar bersungguh-sungguh guna mempertahankan kemerdekaan dan memakmurkan kondisi bangsa ini. Terus semangat ya. Sampai di sini dulu Udin menemani kalian belajar. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.